Oke, ya, salam. Salam. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak kami semuanya. Pada siang hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan dari jemaat Kudus di Tanjung Priuk ini. Kita akan memancarkan pemberitaan firman Tuhan, dan mari kita akan mulaikan dengan membuka Alkitab kita dari Matius, kitab Matius. Mari kita membuka Matius pasalnya yang ke-15, ya, Matius pasalnya yang ke-15. Ya, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-21 terlebih dahulu. Kita akan melihat bagaimana firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Amin ya. Jadi harus dibagi dengan tepat supaya kita memahami apa maksud Tuhan, tidak mengambil arti daripada Alkitab itu seperti yang kita mau sendiri. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab itulah yang harus kita aminkan, dan apa yang tidak dikatakan itu juga yang kita aminkan. Ya. Dari Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Kita akan membacakan, ya. 3, 2, 1. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, katanya, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Apa katanya? "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Ya, 24. Jawab Yesus. Apa jawab Yesus? "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata apa? Katanya, "Tuhan, tolonglah aku." 26. Tetapi Yesus menjawab lagi. Dia katakan apa? "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ya. 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, kalau kita lihat di sini perempuan Kanaan ini, ya, kalau perempuan Kanaan itu bukan orang Israel. Dan itu dalam cerita ini sudah bisa kita lihat ya dengan baik ya. Nah, jadi kalau kita bayangkan sekarang ini, misalnya perempuan Kanaan ini yang minta tolong di posisi kita kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan? "Oh iya, mari, aku akan sembuhkan." Apa seperti itu dalam cerita ini? Tidak. Ya kan? Itu jelas sekali kita lihat ya. Bahwa perempuan ini sungguh-sungguh dia memang ingin agar anaknya sembuh. Ya, dia ingin agar Tuhan Yesus menolong. Ya. Nah, tetapi kita lihat di sini apa yang disadari oleh perempuan ini, ya. Di hadapan Yesus, dia datang kepada Mesias Israel, dia datang kepada Tuhannya orang Israel. Dia sadar betul ya posisinya dia. Sadar betul dia. Apa yang dia sadari? Nah, dia katakan apa? "Yesus, anak Daud, ya, Tuhan, kasihanilah aku, anakku perempuan sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Kasihanilah aku." Ya, wajar. Artinya di sini ibu ini memang betul-betul meminta kepada Yesus agar Yesus menyembuhkan anaknya perempuan itu, ya, karena dia tidak mau, dia kasihan anaknya menderita terus kalau tidak disembuhkan.
Nah, tetapi kalau kita lihat posisinya orang ini, perempuan Kanaan ini, dari sikap Yesus terhadap dia. Bagaimana sikap Yesus? Apa disambut? Oh iya, saya akan sembuhkan. Apa begitu? Ya kan? Malah Yesus mengatakan apa? Dia katakan, Yesus ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Coba. Ya kan? Untuk dapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kesembuhan, ya kan? Perempuan ini tidak semudah yang dia bayangkan. Ya. Sedangkan kita tahu Yesus kepada orang Israel, siapa saja yang datang kepadanya langsung disembuhkan semuanya. Coba kita lihat perbedaannya di situ. Ya. Siapa saja orang Israel yang datang kepada Yesus pada waktu itu, ya, yang buta, yang lumpuh, itu Yesus tidak ambil jarak, langsung disembuhkan semuanya. Yang buta dimelekkan matanya, dan bahkan yang mati juga dibangkitkan. Tapi ketika perempuan Kanaan ini datang meminta tolong kepadanya, dia malah diam saja. Begitu ya. Nah, apa yang disadari di sini? Yang disadari di sini, yang pertama tadi perempuan itu menyadari bahwa dia bukan orang Israel. Dia bukan pewaris, dia bukan anak. Ya. Coba kita lihat bedanya dengan kita sekarang ini. Sesudah Yesus mati disalibkan, ya, sikap Yesus tidak seperti itu kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Langsung disambut dengan sukacita penuh, damai sejahtera. Sekarang ini kan, kalau ada yang minta tolong untuk agar mereka mengetahui Injil keselamatan, apa kita pura-pura tidak mau dengar? Oh tidak, malah sekarang ini kalau ada orang yang ingin tahu tentang bagaimana ya keselamatan hidup yang kekal, bagaimana mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, itu sekarang ini malah itu merupakan sesuatu yang cepat disambut, direspon. Beda sekali ketika Yesus sebelum mati disalibkan. Nah ini yang kita lihat. Nah, jadi di ayat 23 itu, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bayangkan tuh, ya kan? Perempuan itu, karena tahu diri. Ulang sekali lagi, ya kan? Karena tahu diri. Apa tahu dirinya dia? Yesus mengatakan tadi apa? Murid-muridnya sempat juga mengatakan apa? Tuhan suruh dia pergi, dia ngikutin kita. Loh, ini orang mau ditolong, malah apa? Disuruh apa? Disuruh diusir. Wah, itu kalau kita misalnya melihat itu di zaman sekarang, itu mah bukan hamba Tuhan itu. Ya kan? Orang minta tolong malah diusir, ya kan? Katanya dia memberitakan firman keselamatan, katanya mau tolong orang, mau menyembuhkan orang sakit, tapi orang datang kok malah diusir. Itu. Tapi itulah yang terjadi. Kenapa? Karena kesadaran waktu itu oleh murid-muridnya, kita sudah tahu di Matius pasal 10 kan dikatakan oleh Yesus, pergilah kamu memberitakan Injil kepada Petrus, tapi jangan kamu pergi ke bangsa lain. Jadi di dalam benak pikiran daripada Petrus itu dan murid-murid yang lain itu, bahwa mereka itu, Tuhan Yesus datang itu hanya miliknya mereka. Memang Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-24 tadi dikatakan apa? Dengan jelas Yesus berkata apa? Jawab Yesus, aku diutus hanya. Lihat ada kata di situ apa? Hanya. Kalau hanya itu ya berarti ya hanya itu ya Pak. Iya hanya itu. Hanya kepada siapa? Hanya satu itu. Kepada domba-domba yang hilang. Bukan dari umat seluruh dunia. Tidak ada di dalam Alkitab dikatakan. Ya Yesus datang, dia lahir. Kemudian dia melayani. Waktu itu aku datang untuk seluruh umat manusia. Enggak. Dia katakan aku datang untuk umat domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Itu sebelum Yesus mati. Amin ya. Nah, jadi supaya kita paham nih, kenapa kita selalu menekankan bahwa perbedaan daripada sebelum Yesus mati dengan sesudah Yesus mati, kabar baik itu sudah sangat beda. Ya, beda sekali. Bedanya apa? Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang daripada umat atau bangsa Israel. Itu yang disadari oleh siapa? Yang disadari oleh Yesus. Yesus juga sadar pada waktu itu dia datang untuk bangsa Israel. Dia belum menyatakan bahwa dia datang untuk seluruh dunia. Sampai dia menyatakannya kepada Paulus, Rasul Paulus. Barulah melalui Rasul Paulus mengatakan apa? Bahwa kedatangan Yesus, yaitu dia mati disalibkan itu, darahnya itu untuk menyucikan dosa seluruh bangsa. Itu baru. Di situ baru jelas, ya kan?
Nah, karena apa? Karena Rasul Paulus itu adalah rasul bangsa lain. Jadi beritanya itu spesifik, khusus kepada kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi ayat 24 itu dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, bukan kita, Pak. Kita tidak ikut di situ. Jadi artinya bersyukurlah Yesus mau mati disalibkan. Kalau tidak, kita ini juga akan ikut binasa. Kenapa? Kalau orang Israel, mereka punya perjanjian, Pak. Mereka diselamatkan. Karena janji Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kan itu kan janji Tuhan pada nenek moyang mereka. Tuhan pasti memenuhinya. Kalau kepada kita, nggak ada. Karena kasih karunia, karena anugerah semata, Pak. Ini yang sekarang banyak orang belum menyadari. Ya kan? Belum menyadari. Jadi susah untuk bersyukur. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu wajib menyelamatkan mereka. Tidak begitu. Karena kita orang pilihan. Karena kita udah orang pilihan. Kita orang pilihan dari mana? Ya kan? Orang Israel yang bangsa pilihan. Ya kan? Keturunan Yakub yang orang pilihan, bangsa pilihan. Kita ini dikatakan orang yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang tidak mengenal Allah sebelum Yesus mati disalibkan. Itu yang kita lihat di sini. Nah, jadi, tapi apa jawab perempuan itu? Ayatnya yang ke 20, langsung aja ya 26. Tetapi, 25 dulu ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan apa? Menyembah dia sambil berkata apa? Tuhan, tolonglah aku. Coba itu. Ya kan, sampai dia minta tolong banget gitu. Ya kan, padahal Yesus datang sebagai penyelamat. Nah, orang datang kepadanya sampai ini agak rupanya susah sekali ya. Nah, tapi coba kita lihat sekarang ini, kalau orang mau percaya pada Injil, apa susah? Nggak susah, gampang. Ya kan, Pak? Tidak perlu harus seperti mengemis-ngemis untuk bisa diselamatkan sekarang ini, tidak. Sekarang ini dengan sukacita semua orang yang mau percaya bisa diselamatkan. Kenapa? Karena semua dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Itulah kabar baik saat ini. Ya, itu bedanya. Ya. Nah, sehingga dikatakan di ayatnya yang ke-26 itu, tetapi Yesus menjawab apa? Masih tidak segampang itu, tidak segampang itu. Ya, ayat 26 kita lihat. Tetapi Yesus menjawab, apa katanya? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh. Wah, apa? Iya, jadi ini perempuan Kanaan ini menyadari apa? Sadar betul dia bahwa dia bukan pewaris. Karena diibaratkan di situ itu bukan kasar. Yesus tidak kasar, tapi diumpamakan seperti perbedaan antara anak di dalam rumah dengan hewan yang dipelihara. Itu bukan pewaris dua-duanya kan? Mana bisa dua-duanya pewaris? Satu saja, anak saja yang jadi pewaris. Waktu Yesus datang, pewaris itu adalah orang Israel. Bangsa lain itu diumpamakan seperti hewan, anjing katanya. Kenapa? Karena, jadi gini, ini bukan kasar. Karena apa? Ini perumpamaan. Umpamanya seperti itu. Diibaratkan seperti itu. Sama seperti misalnya, Yesus datang seperti pencuri di malam hari. Loh, kok Yesus diibaratkan dengan pencuri? Nggak cocok kan? Masa Yesus diibaratkan seperti pencuri? Bukan itu maksudnya, itu perumpamaan. Perumpamaan artinya tidak ada yang tahu. Itu artinya, makanya ini juga diibaratkan di luar Israel itu seperti hewan peliharaan, seperti anjing yang bukan pewaris di dalam rumah ketika itu. Amin. Ketika itu, ketika kapan? Ketika Yesus masih melayani di bumi. Sebagai manusia. Iya, sebagai manusia. Tetapi sesudah dia naik ke surga, ya kan? Ya, dia menyampaikan firman-Nya kepada Rasul Paulus bahwa segala dosa umat manusia diampuni, maka siapa saja bisa jadi pewaris. Ya. Ada saat ini. Saat ini. Nah, makanya kita menyadari saat inilah sebenarnya berkat Tuhan yang sangat besar berlimpah turun kepada umat manusia kalau manusia itu mau percaya. Nah, itu intinya, ya. Nah, perempuan ini sebenarnya mau percaya kepada Yesus, tapi tidak segampang itu kan? Tidak segampang itu pada saat itu. Kenapa? Ulang sekali lagi. Karena darah Yesus belum tertumpah. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa kuncinya adalah melihat perbedaan antara
program Allah bagi bangsa Israel dan program Allah bagi kita bangsa lain itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, sekarang saya mengajak kita melihat di dalam Roma. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11. Ya, kita lihat. Di sini di dalam Roma pasal 11 ini ayatnya yang ke-13 itu, di situ Paulus menegaskan perbedaan yang sangat signifikan, ya, yang sangat penting mendasar tentang apa yang disadari oleh dia sebagai rasul bagi bangsa lain, posisinya sebagai rasul bangsa lain. Ayat 13 kita baca. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saya bertanya, siapa bangsa bukan Yahudi? Ya, siapa bangsa bukan Yahudi? Ya, di luar daripada Israel itu bangsa Yahudi. Ya, bangsa Amerika, bangsa Indonesia, ya kan, Australia dan lain sebagainya. Yaitu bangsa bukan Yahudi. Kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel. Ya, kenapa ini perlu ditekankan? Karena banyak orang saat ini beragama Kristen bilang bahwa kita ini Israel rohani, ya kan? Yahudi, ya itu satu, Yahudi rohani. Mana kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel, kita orang-orang bukan Yahudi. Makanya Paulus katakan, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi ada dua bangsa, satu bangsa Yahudi, satu bangsa bukan Yahudi. Di dalam Alkitab itu jelas sekali itu. Ya, apa? Justru karena aku, siapa? Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, berarti ada juga rasul untuk bangsa Yahudi. Siapa? Petrus, Yohanes, CS. Ya kan, mereka yang 12 itu adalah rasul untuk bangsa Yahudi. Nah, Paulus adalah rasul untuk bangsa bukan Yahudi, yaitu kita. Aku menganggap hal itu apa? Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, kata Paulus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat bahwa apa yang disadari oleh Petrus, ya, apa yang disadari oleh Petrus dan juga yang disadari oleh Paulus itu adalah hal yang berbeda dalam pemberitaan mereka. Saya ulang sekali lagi, apa yang disadari oleh Petrus, ya kan, dan disadari oleh Paulus dalam hal pemberitaan mereka. Kepada siapa mereka dipanggil untuk memberitakan dan apa yang mereka beritakan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, saya mengajak kita lagi melihat di dalam Galatia pasal 2. Galatia pasal 2, ya. Galatia pasal 2, kita lihat di ayatnya yang ke Galatia pasal 2 dari ayatnya yang ke-7. Ya, bisa kita baca. Galatia pasal 2 ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku, kepada siapa? Kepada Paulus, telah dipercayakan apa? Pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Siapa orang-orang tak bersunat? Bangsa lain, bangsa bukan Yahudi tadi. Itu adalah bangsa yang tak bersunat. Kita ini termasuk di dalamnya, adalah orang-orang yang tidak bersunat. Sama seperti, lanjut, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Jadi di hadapan Allah itu ada dua jenis kelompok orang, bukan satu, dua. Satu bersunat, satu tidak bersunat. Yang bersunat itu adalah orang Israel, dan yang tidak bersunat itu di luar Israel, atau orang Yahudi yang bersunat, dan bangsa bukan Yahudi adalah bangsa yang tidak bersunat, yaitu kepada kita. Nah, Paulus mengatakan, justru aku telah dipilih untuk dipercayakan memberitakan Injil kepada orang-orang yang tak bersunat. Ya, ayat 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi siapa? Bagi orang bersunat. Jelas? Ya. Itu Alkitab katakan. Amin. Ya, juga memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ini penting. Ya, ini penting sekali dipahami. Jadi Petrus itu tidak pernah dia membawa firman, membawa berita Injil kepada orang yang tidak bersunat bangsa lain. Ini penting, ya kan? Sebagai kita memahami bahwa kita ini menerima perintah
atau menerima instruksi, menerima arahan kehidupan kita di dalam Kristus, itu adalah melalui rasul bangsa lain. Dan semuanya itu dari Tuhan. Amin. Bukan maksudnya kita mengecilkan kepada Petrus, tapi karena memang dia dipilih untuk menjadi rasul bagi bangsa Israel. Itu kita sudah lihat tadi, kalau bagaimana Petrus itu menjadi rasul bagi bangsa lain, bagaimana dia melayani. Dia tidak bisa sembarangan kepada bangsa lain melayani. Ya kan? Nah, kalau Paulus ini, dia dengan bebas menyampaikan Injil kepada bangsa lain, kepada kita. Makanya kalau bangsa-bangsa lain di luar Israel saat ini tidak tahu Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, itu akan susah mereka mengerti sebenarnya Tuhan itu sekarang menyelamatkan orang, caranya bagaimana. Gitu, ya kan? Makanya tidak heran orang beragama Kristen ya, kalau misalnya dicari tahu, ditanya, bagaimana supaya saya diselamatkan? Ada yang bilang, buka hati. Ya kan, terima Yesus. Loh, bukan hati terima Yesus itu apa? Itu rata-rata, Bu. Ya rata-rata. Nanti ya, Bapak Ibu sudah tahu lah ya di mana tempat-tempat yang masih mengajarkan orang beragama Kristen cara selamat masuk surga itu gimana caranya? Buka hati, ya kan, terima Yesus. Kemudian undang Yesus, buka hati. Itu apa? Iya, itu apa? Itu cara orang Israel. Kenapa cara orang Israel? Karena bangsa Israel itu tidak perlu mereka menjelaskan tentang Yesus mati, disalibkan, hapus dosa supaya selamat. Tidak perlu. Mereka hanya percaya saja satu nama. Nama Yesus. Mereka diselamatkan. Kenapa? Karena dalam nama Yesus ada keselamatan. Tapi sekarang ini, walaupun kita 1000 kali bilang nama Yesus, ya kalau tidak diceritakan tentang penebusan segala dosanya, bagaimana dia bisa percaya dengan benar? Amin? Itu bedanya. Dan itu yang disampaikan, diberitakan oleh Rasul Paulus sekarang ini. Ya kan? Di mana itu Paulus katakan? Ya, kita baca di dalam Kolose pasal Efesus saja, yang lebih dekat dengan kitab Galatia. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Jadi kita bedakan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita bedakan dengan baik. Supaya pelayanan kita itu jangan sia-sia. Kan itu yang Paulus katakan. Ya, jangan menjadi apa? Rumput kering, kayu, rumput kering dan jerami. Nanti sampai di hadapan Tuhan ya. Ya di sana di KPK Ibu Lukas ya. Terus kita cuma terima apa? Kayu, rumput kering dan jerami setelah diuji dengan pengujian daripada kebenaran Tuhan. Kosong semua, rugi kita. Lama sekali kita hidup di dunia ini, dikasih kesempatan oleh Tuhan, tapi nggak ada upah, nggak ada hasil ya kan? Nah kita tidak mau itu. Kita mau agar apa? Sampai kita di sana kita menerima pahala atau mahkota, yaitu emas, perak, dan batu permata. Nah, bagaimana Paulus katakan di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7? Ya, oke, kita lihat dulu di Efesus pasal 1. Kita lihat Efesus pasal 1 dari ayat 3 saja supaya lebih mantap. Ya, oke. Ini sekarang kita melihat bagaimana rasul lain, bangsa lain, yaitu Paulus menggambarkan sukacita yang luar biasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita saat ini. Bukan seperti gambaran yang tadi, sulit sekali untuk menerima berkat Tuhan itu. Susah sekali untuk menerima keselamatan itu. Ya, nah, oke. Ayatnya yang ketiga. Cukup ya. Oke. Ayatnya yang ketiga. Mari kita baca. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Terpujilah Tuhan kita di dalam Kristus telah mengaruniakan, bukan belum. Ya, sudah. Jadi jangan lagi ada orang percaya yang berpikir bahwa dia merasa kurang diberkati. Ya, betul ya, merasa kurang diberkati. Karena di sini dikatakan apa? Telah mengaruniakan kepada kita berapa banyak? Segala berkat rohani di mana? Di dalam sorga. Ya, karena di sorga itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada namanya hal-hal duniawi. Kalau kita tanya, kenapa berkat rohani, Bu? Kenapa berkat rohani, Pak? Karena di surga itu tidak ada hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi itu di dunia ini yaitu untuk program bangsa Israel. Di dunia ini hal yang duniawi. Ya kan?
Makanya kita dikatakan kita bersyukur karena kepada kita sudah dikaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Nah, ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Memilih kita sebelum dunia dijadikan di dalam Yesus Kristus maksudnya. Ya, bukan berarti bahwa kita ini dipilih untuk masuk surga, terus orang lain nggak dipilih masuk surga. Tidak begitu. Bukan begitu. Allah, ya, kebanyakan orang berpikir bahwa kita ini adalah orang pilihan, orang lain itu bukan. Wah, kenapa kok bisa pilih kasih, dan apa hebatnya kita kok kita dipilih, ya kan? Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus, ya, bukan di luar Yesus Kristus, kita ini sudah dipilih supaya kita ditempatkan di mana? Di sorga. Banyak juga kan orang percaya yang akan tinggal di bumi kan? Tapi bukan kita itu. Kita dipilih supaya kita ditempatkan di mana? Di sorga. Ya, oke, di atas. Nah, kemudian di ayatnya yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7. Sebab ini yang paling penting. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Inilah berita yang Tuhan perintahkan kepada Paulus untuk disampaikan kepada bangsa lain, dan sangat mudah orang menerima berkat ini. Amin. Beda sekali tadi dengan ketika Petrus memberitakan berkat itu, orang harus kayak nyembah-nyembah gitu, harus ngemis-ngemis gitu, ya kan? Karena apa? Bangsa lain. Tapi sekarang bangsa lain kita, ya kan, tidak perlu harus seperti ngemis-ngemis, tidak perlu harus berusaha, harus sekuat tenaga, harus dikatakan harus setia sampai mati baru bisa selamat. Siapa yang setia sampai mati? Tidak ada yang setia sampai mati kan? Manusia kan, ya, tempatnya orang gagal. Yang setia itu hanyalah Yesus. Makanya di dalam Yesuslah kesetiaan kita. Amin, Bapak Ibu. Bukan di dalam kita kesetiaan kita, bukan. Di dalam Yesus. Ya kan? Jadi yang Allah Bapa lihat adalah kesetiaan daripada anaknya yang tunggal ketika Allah melihat kita, karena kita sudah ada di dalam anaknya. Amin. Makanya yang di luar anak Yesus, anak Allah maksud saya, maaf, yang di luar anak Allah, di luar Yesus Kristus, itu adalah orang-orang yang yang disebut di pasal 2 itu layak dimurkai, ya. Tetapi kita adalah beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan segala dosa kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, sekarang kita lihat posisi kita di pasal 2 ayatnya yang ke-6. Nah, dari ayat 4 saja. Ya, tetapi pasal 2 Efesus, tetapi Allah yang kaya, ya, Allah yang kaya, bukan kita yang kaya. Amin. Ya, Allah yang kaya dengan rahmatnya oleh kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, dilimpahkan kepada kita ibarat warisan, ya kan? Kalau tadi kan bangsa lain itu nggak bisa dilimpahkan kan? Susah sekali kan? Waktu di pelayanan Yesus di bumi kan? Tetapi sesudah Yesus mati disalibkan, sesudah naik ke surga, dikatakan oleh kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah apa? Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan perhatikan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan telah memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini agak kurang jelas terjemahannya. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bukan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga saja. Kalau dia bahasa Inggris itu dikatakan to sit us in the heavenly places. Ya kan, maksudnya adalah mendudukan kita di tempat surgawi. Mendudukan. Jadi posisi kita sekarang ini udah duduk di dalam surga, Pak. Memang kita duduk di kursi ini sekarang ini. Amin.
Tetapi di dalam Yesus kita sudah duduk di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan. Amin. Iya. Udah duduk bersama-sama Yesus kita di sana. Kenapa bisa? Karena kita udah di dalam Dia. Ya kan? Ya, jadi sering saya umpamakan misalnya seperti buku ini, ya kan? Buku ini yang kertas bagian di dalamnya ini halaman per halaman ini. Ya, karena ini melekat di dalam buku jadi kesatuan, satu kesatuan. Dimanapun kita taruh ini, ya yang di dalamnya itu ada di situ. Amin. Yang terikut di situ. Ya, sama seperti itu juga. Karena kita udah disatukan dengan Yesus, sudah dipersatukan dengan Yesus. Dia adalah kepala kita, anggotanya. Di mana kepala, di situ juga anggota tubuhnya. Masa kepalanya ketinggalan di sana, terus anggota tubuhnya ada satu di dapur? Enggak mungkin kan? Kenapa? Karena itu adalah satu kesatuan. Itu orang mati namanya. Kan kita kan bukan Yesus Tuhan kita kan bukan orang mati. Dia udah bangkit. Amin. Dan dia udah naik ke surga dan hidup selama-lamanya. Jadi anggota tubuhnya pun itu hidup selama-lamanya. Amin. Tidak ada yang mati. Makanya dikatakan tadi telah dihidupkan kita. Kita udah dihidupkan bersama-sama dengan Yesus. Jadi kalau di luar Yesus memang mati. Yang tidak bersama-sama dengan Yesus itu memang itu akan terpisah selamanya, ya kan? Makanya itu dikatakan tadi, sebab di dalam Kristus kita telah didudukkan bersama-sama dengan Yesus di mana? Di sorga. Ya, kenapa di sorga? Karena Paulus mengatakan Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Supaya apa Bapak Ibu? Ayat 7. Supaya masa yang akan datang, amin. Ingat ya, masa yang akan datang. Kita kan masih menjalani hidup untuk masa yang akan datang. Ini waktu yang akan datang. Dia menunjukkan kepada kita apa? Kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya dan yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, nah, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, berarti supaya di hari yang akan datang, ya, benar-benar janji Tuhan itu akan menunjukkan kepada kita segala kebaikan kasih karunia-Nya yang belum kita lihat saat ini. Amin. Kan kita belum lihat semuanya ya Pak. Belum kita lihat semuanya kan Bu. Kebaikan Tuhan. Kita udah lihat, tapi baru sebagian. Ya kan? Kenapa? Untuk melihat semua kebaikan Tuhan itu nggak bisa pakai ini. Harus diubah menjadi tubuh yang baru dulu nanti. Ya Pak ya. Baru kita bisa lihat semua yang belum pernah kita lihat, bisa kita lihat nanti dengan posisi tubuh yang bukan lagi tubuh dunia, tapi sudah tubuh surgawi. Rindu nggak Bapak Ibu untuk menggunakan itu? Rindu sekali biar kita lihat semuanya kan Pak? Seperti apa surga bertemu dengan Tuhan Yesus ya Pak ya. Wah, luar biasa itu ya kan. Tapi itu Lukas sudah loh. Nah itu sudah. Kenapa? Tapi belum sepenuhnya. Kenapa? Dia belum punya tubuh yang baru ya kan. Dia juga baru lihat sebagian. Itu makanya. Dia masih tidur. Masih betul hanya sementara. Nah maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Dengan kebenaran firman yang kita percayai saat ini, ya kan? Kita itu diberikan kekuatan untuk tabah. Amin. Untuk bisa untuk bisa ikhlas dalam melakukan apapun yang harus menjadi tanggung jawab kita ya, Ibu Lukas ya. Walaupun diberikan beban apapun, tapi kalau kita ingat bahwa nanti kita juga akan sudah disediakan oleh Tuhan suatu tubuh dengan keadaan yang tidak ada pengeluhan lagi. Aduh, kita ingin sekali berjumpa dengan Tuhan ya Pak ya. Tapi sebelum hari itu tiba, itu maka Paulus katakan supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus, kebenaran akan kebenaran. Kenapa? Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pada siang hari ini dari Jemaat Kudus di Tanjung Priok ini Tuhan, kami berterima kasih firman Tuhan bisa ditayangkan dan juga yang mengikuti live streaming melalui Facebook maupun YouTube pada hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya supaya semakin diteguhkan hati mereka semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa saat ini kami adalah orang-orang yang sangat terberkati
Ya, oleh karena Yesus Kristus telah menganugerahkan pengampunan segala dosa bagi kami, penebusan di dalam Kristus adalah segalanya, sehingga kami menjadi orang yang dilayakkan, orang yang berkenan kepada Tuhan, dan orang yang sudah dibenarkan, dan kami siap dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada semua orang, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih, berkati jemaat ini Tuhan, supaya tetap setia, tetap teguh di dalam pendirian mereka, bahwa segala yang terbaik telah Tuhan siapkan bagi kami semua. Meskipun kami harus menghadapi tantangan, mungkin ada sakit penyakit, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan. Bahkan suatu saat nanti Tuhan akan gantikan semuanya dengan sesuatunya. Segala sesuatunya menjadi baru dan indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, kami ucap syukur. Amin. Amin.